Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ibnu syekh Ataillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Setiap salik ketika saat suluk sampai kematiannya itu ada dua macam. Ada si salik belum sampai ke musyahadah, dia masih di dalam muraqabah, dia meninggalkan dunia. Entah jalannya lewat apa, Allah memanggil dia pindah alam dari alam dunia menuju alam berikutnya. Bisa jadi lewat kecelakaan, bisa jadi lewat sakit apapun ya, entah sakit komplikasi, sakit berat, sakit kronis, bahkan sakit ditinggal istri pergi, sakit kerungu terdengar istrinya pulang geblak, nggak tangi. Iya, ada yang seperti itu. Allah memisahkan ruhaniyah dari jasmani dalam kematian, dilewatkan syariati. Kaget garwani iku mulih nang omai wong tuane, pulang ke rumah orang tuanya tanpa ada perkara. Moro mulih. Tidak taunya kemarin wayai sampen kei gak sampen kei. Wis langsung mulih. Kaget jenengan geblak langsung mat. Loh, bisa jadi. Iku namanya serangan jantung. Loh, kadang serangan jantung itu kaget dikarenakan jenengan ini menerima anugerah yang tidak pernah sampai terima. Selama hidupnya tidak pernah rupanya uang 100 juta itu nggak pernah. Ketika anaknya pulang pas ulang tahun jenengan, dikadu uang 100 juta, dibuka ngeblak. Kaget. Biasanya uang puluhan, 20-an ribu cekelan. Lah kok kita menghadapi
langsung 100 juta. Ngeblak Pak, langsung serangan jantung. Ada mati itu karena kaget digetak wong. Padahal kancane iku nggetak gak niat mateni, nggudo. Digetak kaget langsung kejang mati. Yo bisa jadi Allah melewatkan seperti itu. Dia sudah masuk di dalam muraqabah. Orang yang muraqabah itu hanya orang yang sudah mengenal dan mengamalkan sirul asror, baru disebut sebagai muraqabah. Rasulullah dawuh, iman orang manusia itu ada dua. Ada iman yang selain Allah, ada iman yang hanya pada Allah. Cuman belum bertemu Allah yang diimani. Itu namanya muraqabah. Rasulullah menghentikan, inilah yang disebut imannya sudah ihsan, sudah benar, tetapi belum bertemu sing imani. Sebab ada orang yang iman mengatakan secara lisan itu Allah, tapi dalam pembuktian tidak. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya mereka itu wa mahum bimu'minin. Ketahui Muhammad, mereka itu imannya secara lisan, hatinya belum. Masih mengatakan seger iku teko banyu. Ngombe Pak, glek-glek sawaker. Atine iman segeri datangnya dari gak cocok ambek cocote mau. Bapak Ibu, wau dalu niku saya gandeng kali Bang Haji Roma Irama. Rencananya tak hadiah nonjenengan. Mbuh kapan iki wis Sabtu Pahing. Dikene panggung ya. Ya mesti masuk. Dulu kan dakwah saya seperti itu. Kemanapun saya mesti bawa alat musik dan biduan dan lain sebagainya. Untuk meringankan saya dakwah muncul lagu. Oke, jadi jamaah sing nanti pingin request menyanyi monggo. Ya mesti nyawero rek loh. Wong ada biduane ya besok iku enggak tanggung-tanggung tak datangkan dari Jawa Tengah. Yes. Yang pertama adalah si Salik sudah meninggal tapi dia di posisi muraqabah. Yang kedua, ada si Salik itu sebelum meninggal sudah masuk di musyahadah. Tadi muraqabah. Yang kedua di musyahadah. Kalau yang sudah duduk di musyahadah gak usah sampai takok, gak usah sampai pertanyakan, budal dewe. Muraqabah leren dijemput. Leren dijemput muraqabah. Nek musyahadah gak usah dijemput. Karena sudah tahu jalannya untuk bertemu Allah bagaimana. Dan inilah malam hari ini akan kita bahas sesuai dengan kitab Al-Hikam pasal 87. Qala musannifu rahimahullah, mal arifu ora ono utawi wong sing wis tekan musyahadah.
ora ono utawi orang yang disebut arif, orang yang makrifat pada Allah, tidak ada. Iku man utawi wong iku idza asyara tatkalane isaroh sapa man wajadal haqqa ing tetemune menyang al-haq, yaiku Allah yang bukan nama, Allah hidup bukan sifat. Iku akrobah luweh ide sapa al-haq ilaihi maring man bayane min isyaratihi saking isyarohe man. Tidak ada si arif itu, isyarah itu masih dikaitkan. Artinya kalau ada seseorang yang mengatakan dirinya arif, dia mengatakan akroba ilaihi min isyaratihi, itu bukan arif, itu bukan. Saya ulang, ada seseorang yang mengatakan dirinya arif, tetapi masih memandang isaroh anani, maka itu bukan arif. Iki nek tak sarah ngene, Pak. Isaroh itu apa to? Isaroh itu lantaran. Isaroh itu selain Allah itu isaroh. Umpama jenengan iki salat utawa apa wae sing apa saja yang muncul dalam dirimu. Terus di dalam hatinya ngomong, imannya masih ada di muraqabah imannya. Hati ini sudah yakin bahwasanya olehnya saya bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya, itu karena hidup dalam diriku Allah. Berarti yang dimaksud isyarah adalah diri kita. Orang arif itu tidak seperti itu. Sing tak maksud orang arif ini orang yang sudah dimusyahadah, tidak mengkaitkan dengan isyarah. Wujudnya isyarah ya kak, kedirian kita yang digerakkan oleh Allah. Jadi gerakku iki, gerakku hamba, itu adalah geraknya Allah, karena yang menggerakkan Allah. Dalam hati kita ada gitu, tapi masih memperkaitkan, memunculkan isyarah berbentuk kita. Itu berarti belum arif. Itu disebut makom kita itu masih di muraqabah, sudah dekat pada Allah. Idza sa'alaka ibadi Muhammad, jikalau hambaku tanya terhadap kamu tentang diriku Allah, katakan inni qoribun. Katakan Allah itu dekat. Hitungan wong sak donya, Pak. Yang ada di muraqabah iku tawiti, apalagi di musyahadah. Artinya kedudukan mayoritas pada umumnya manusia itu di luar muraqabah. Banyak. Jadi muraqabah itu masih menterkaitkan isyarah. Aqrabu
ilaihi min isyarah. Allah iku lebih dekat daripada isyarah, berarti masih muncul selain Allah. Ya diri kita yang digerakkan. Sekarang di luar diri kita, makhluk. Kita melihat makhluk siapapun bergerak. Kalau jenengan masih menterkaitan, masih mengatakan selain Allah, makhluk iku geraknya sebab digerakkan Allah, ini berarti jenengan masih menggunakan isyarah. Selain Allah itu masih muncul di dalam diri kita, dan itu proses sisalik sedoyo, semuanya seperti itu. Di muraqabah dulu. Ini akan Allah pindah ke musyahadah seiring berjalannya waktu. Anda mengasah sirul asr untuk menuju hakul basirah, dari su'aul basirah sampai hakul basirah. Sering iki tak bahas, nggak pernah gak katut, mesti katut. Di dalamnya su'aul basirah, rasa menuju menyatakan. Mari rasakan bertemu, melihat. Melihat, habis melihat langsung menyatakan. Menyatakan. Maklum Pak, SD gak lulus. Ora tahu sekolah SD. Asahlah terus zikir rasa itu, iman itu. Walaupun Anda masih belum dikatakan arif, itu prosesnya di muraqabah itu wajib terjadi. Entah iki berapa bulan, berapa hari, urusannya Allah. Sehingga mengapa di dalam surat Al-Qasas Allah katakan mereka-mereka kekasihku itu prosesnya adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kondisi apapun dia selalu berzikir hatinya. Begitu. Dan ini dilakukan oleh seluruh utusan Allah. Tidak boleh, tidak wajib. Yang namanya zikir itu dijadikan satu makanan menu yang utama beliau itu. Baik ketika dia kondisi berdiri, kondisi duduk, kondisi berbaring, selalu rohaniyahnya itu. Memang awalnya tidak bisa 100% Pak. Awal-awal kita itu ya kadang hanya 40%, 30%, bahkan 10%. Loh, itu kalau kau teruskan, nanti dengan sendirinya Allah menguatkan hablum minallah, tali tambah kuat. Makanya jangan heran kalau Anda sudah membiasakan hati berzikir pada Allah, ujian tambah besar. Jangan kaget, jangan kaget. Itu memang semata-mata Allah menghadirkan kejadian itu untuk menguatkan tali hatimu pada Allah. Ikut tali tambah kuat manakala zikirmu tambah terus menerus. Tali itu tambah rantas. Tahu rantas? Apa bahasa Indonesianya rantas? Hampir putus, bahkan putus manakala kau terseret di dalam ujian itu. Artinya tidak mengestokake, memperhatikan tentang betapa pentingnya zikir itu terus dilakukan.
Wis muraqabah itu seperti itu. Masih menterkaitkan yang namanya isyarah. Isyarah itu adalah selain Allah. Adanya bumi itu ada yang menciptakan. Do isyarah. Bumi dan seisinya sampai kaitkan iku isyarah. Orang yang sudah arif, yang sudah musyahadah, bagaimana keterangan berikutnya? Bal al-arifu balik utawi sing disebut wong sing arif iku adalah man utawi sapa wonge. La isyarata, la isyaratan ora ono isyarah iku maujud iku lahu keduwe man. Isyarah wis gak ono. Sapa sing melaku? Allah langsung. Inilah yang miturut Nahdiyin ditentang. Lah terus sing penak yok nopo? Ben gak ada tentang menentang, cukup dalam hatimu yang mengatakan siapa yang berjalan hatimu Allah. Jadi isyarah di dalam hatimu sudah tiada. La isyaratan lahu, tidak ada isyarah yang sesungguhnya yang tampil lahu terhadap orang yang disebut arif tadi. Jadi si arif yo gak ono kemakhlukane arif itu sudah tidak ada. Tetapi bukan perkaranya salah. Manakala si arif perkara kebenaran al-haq di dalam ini dikeluarkan di luar. Siapa yang berjalan? Allah. Siapa yang sholat? Allah. Wis. Inilah sebetulnya saya katakan Syekh Siti Jenar itu benar. Cuman kita sebagai pendengar sing pekok orang ngerti maksudnya wis nuduh iku salah. Mohon maaf. Aku gak belo Siti Jenar ndak atau pengikuti enggak. Saya mengatakan kebenaran. Yang namanya kebenaran ini enggak bisa ditolak, enggak bisa diganggu gugat, kemutlakannya enggak bisa. Udah Pak omong coro akal. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan di dalam gedung ini isinya macam-macam bentuknya sementara kau nggak pernah masuk ke? Nggak sah, makolahmu iki gak sah. Iku maksudnya orang yang di dalam hatinya belum sampai ke musyahadah berkomentar tentang apa yang disampaikan orang yang sudah arif itu bertentangan dengan hukum syariat, dia mengatakan salah. Bisa. Tak rasa-rasa non jenengan ngajine kok Siti Jenar sih. Terserah kamu mengatakan bagaimana, yang jelas bukan perkaranya salah tatkala kebenaran di dalam hatimu itu kau keluarkan di tengah umum. Dasarnya ada qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita sebagai pendengar yang belum sampai ke musyahadah berkomentar tentang musyahadah walaupun secara keilmuan gak sah Pak makalah kita. Gak sah. Bagaimana mungkin makalah kita itu bisa diterima
mengatakan di dalam gedung itu isinya ini itu, tetapi kita tidak pernah masuk ke, nggak boleh. Walaupun sebatas ilmu aja nggak boleh, nggak boleh. Lah terus Syekh Siti Jenar itu terus ditanya oleh Raden Said, gitu. Sunan Kalijogo itu kejadian itu memang nyata benar apa enggak? Enggak. Itu propaganda mereka yang membuat seperti itu supaya umat khususnya di Indonesia itu tidak masuk di dalam hukum hakikat makrifat. Sinten Gus sing gawe pokal gawe niku. Deloken, lihatlah di dalam surat Ibrahim ayat 3. Ya wis deloken dhewe. Siapa itu yang membuat seperti itu? Dia memakai propaganda yang terkesan seakan-akan itu benar. Dikarenakan ada maksud tujuan politik yang, mohon maaf, yang terselubung. Apa tujuannya? Ya sampean iku ben gak keluar teko pengikut mereka. Sukses mereka itu sudah, gitu itu sukses. Anda terjerat di dalam kelompoknya itu berarti dia propagandanya sukses. Sukses. Sebab nek jenengan iki keluar, satu, kelangan pengikut. Dua, dia pujaannya tidak terhadap jenengan. Pujaannya langsung kepada Allah. Dia takuti bila mana ada mujahid yang muncul 100 tahun akan muncul seperti ini, takut. Ya. Padahal Allah dalam jangka 100 tahun akan memunculkan sosok yang seperti ini, akan dia terangkan di tengah-tengah umum. Dalam jangka 100 tahun ditampilkan seorang yang utusannya untuk menyampaikan al-haq seperti ini. Hitungannya seperti itu. Inilah, mohon maaf, alhamdulillah ning YouTube bermunculan mujahid-mujahid yang seperti itu. Alhamdulillah.